katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini saya menyembah yang mana nih paling kuat gitu kan? Ya udah, karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja Dewa Siwa. Ya udah, Dewa Siwa karena dia adalah pemeralina. Pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan, bahkan bumi pun bisa hancur. Tapi saya berpikir lagi, lah kalau dihancurin kan ada Dewa Brahma nih. Dia bisa menciptakan lagi. Ntar dipelihara sama Wisnu. Kasarnya gitu loh ya. Sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia. Jadi saat itu saya bingung lah. Sebenarnya dikatakan kalau dewa yang paling sakti, kalau menurut saya ya, saya pengikutnya ini, saya mau pengen paling sakti, saya pengikutnya Oke, gini, saya tidak peduli nih bahasa ekstrim saya, gitu ya. Saya tidak peduli orang itu mau mengatakan dewa ini sakti, mau dia orang Hindu maupun non Hindu sekalipun, gitu ya. Oh, dewa ini sakti lebih sakti, silakan aja, gitu. Tapi kalau saya, tidak ada dewa yang lebih sakti dalam arti semuanya sama itu. Makanya di dalam ajaran Hindu kita ada yang disebut dengan dewata, ada yang disebut dengan para dewa, gitu. Di bawahnya para dewa itu ada ribuan dewa lagi tuh, termasuk di dunia ini Dewa Madi, Dewa Nyaman, Dewa Ketut ya gitu ya. Nah itu termasuk ya. Nah jadi dewata ini adalah perwujudan yang maha kuasa dari yang transenden, yang tidak kelihatan gitu ya, atau yang tidak berbentuk. Beliau menjadikan diri beliau berbentuk untuk apa? Menjalankan peran beliau itu. Ketika beliau mencipta, beliau Brahma. Gitu. Mungkin kalau kita kupas ini panjang ya, Miko ya. Jadi gini, belum lagi ada yang mempertanyakan, kok Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa bentuknya berbeda. Dewa Brahma berkepala 4, Dewa Wisnu seperti itu, Dewa Siwa bahkan tidak memakai emas-emasan gitu ya, tidak memakai atribut emas gitu ya. Apakah Dewa Siwa bukan orang kaya? Nah gitu misalnya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Mari kalau kita lihat padukan antara tataran teologi dengan filsafatnya, kita akan menemukan di sana. Contoh misalnya kalau kita bahas tentang Dewa Brahma dulu. Dewa Brahma adalah dewa pencipta. Beliau berkepala 4 atau catur muka Brahma. Kalau kita mentok di Purana, itu Dewa Brahma itu sebenarnya punya 5 kepala, dipanah satu oleh Dewa Siwa gitu. Jadi hilang karena berbohong dan lain sebagainya gitu misalnya. Kalau itu yang kita gini, lu kok dewa berbohong, ada apa ini? Gitu. Kan begitu. Nah, jadi bisa nggak kita bayangkan bahwa jangankan Dewa Brahma ya, kita berbicara dewa yang udah lebih tinggi, jauh daripada tataran pemikiran manusia. Gitu ya. Jadi Dewa Brahma ini kan dewa pencipta, jangankan itu. Einstein saja yang baru menemukan 1 inti atom saja, itu sudah dikenal oleh seluruh dunia. Ya kan? Terus di Indonesia kita punya Habibie gitu ya, yang volume otaknya ternyata lebih besar dari volume otak manusia biasa. Gitu. Itu sudah jenius loh dia menciptakan pesawat. Gitu kan? Sudah pintar dia. Bayangkan kalau Dewa Brahma menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan di luar batas dari jangkauan pemikiran manusia. Ya kan? Pasti harus memiliki kepala. Itu filsafatnya apa? Harus memiliki otak yang lebih cerdas itu gitu. Kenapa saktinya Dewi Saraswati? Dewi Saraswati Dewi apa? Dewi ilmu pengetahuan. Kenapa? Bisakah orang menciptakan sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan? Bisakah Einstein menciptakan sesuatu kalau dia tidak berpengetahuan? Nggak bisa. Gitu kan? Apakah itu kebetulan? Tidak. Ketika penciptaan itu ada dibarengi dengan pengetahuan. Gitu. Terus kemudian ketika ciptaannya sudah ada, baru yang Maha Kuasa menjadikan dari beliau itu Wisnu sebagai pemelihara nih. Kalau diciptakan saja nggak dipelihara, emang hidup semuanya? Kita hidupkah? Tidak. Gitu. Kenapa sakti beliau Dewi Sri Laksmi atau Dewi Kemakmuran? Bisakah kita memelihara orang kalau kita tidak makmur? Itu yang menjadi perenungan filsafat kita harusnya. Gitu. Terus Siwa juga seperti itu ya. Dewa Siwa, kenapa Dewa Siwa tidak memakai emas-emasan sama sekali? Dikatakan dewa pelebur. Ketika orang menghadapi suatu kematian, ketemu sama Dewa Siwa, bisakah kita mati membawa perhiasan? Bisakah kita mati sekaya apapun kita, nggak akan bisa mati itu kita bawa itu semua, gitu ya. Walaupun saat Miko punya
kambing yang banyak gitu ya, sapi yang banyak, hotel yang banyak misalnya, mobil yang banyak. Ketika mati bisa dibawa itu semua? Kan tidak. Yang dibawa itu apa? Karma baik yang sudah kita lakukan di dunia ini. Makanya simbol yang maha kuasa itu menjadikan diri beliau sebagai dewa Siwa itu sudah lepas dari semuanya. Itu tujuannya. Bukan berarti seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi bahwa sudah diperlineng, lagi diciptakan, lagi dipelihara, lagi dihancurkan, lagi dipelihara, lagi ada yang menciptakan, kayak seperti berperang. Tidak sesederhana itu pemikirannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dulu. Mohon maaf ya, saya ekstrim ya gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz dengar, saya tidak berusaha untuk tidak sombong, tidak gitu sama sekali. Maka dari itu, sebelum kita berstatement, sebelum kita berbicara di depan umum, belajar dulu. Jadi supaya tidak pemahaman sebelumnya itu tidak mempermalukan diri sendiri kita gitu. Kemudian